Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Un dengan NPM 33210047. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Nemat Helmites. Yang pertama, pengertian Nemat Helmites. Nemat Helmites atau dalam bahasa Yunani, Nema artinya benang, Helmites artinya cacing. Disebut cacing giling karena berbentuk bulat panjang atau seperti benang. Nemat Helmites sudah memiliki rongga tubuh, meskipun bukan rongga tubuh sejati atau pseudoselemata. Yang berikut ciri-ciri tubuh Nemat Helmites. Yang pertama, memiliki tubuh yang dilapisi kutikula atau melindungi diri. Yang kedua, memiliki sistem pencernaan, mulut pada ujung anterior, sedangkan anus pada ujung posterior. Yang ketiga, makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada pseudoselom. Yang keempat, tidak memiliki pembuluh darah maupun sistem respirasi. Yang kelima, respirasi berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Yang keenam, organ reproduksi jantan dan betina terpisah dalam individu yang berbeda. Yang ketujuh, hidup bebas atau parasit. Yang kedelapan, reproduksi secara seksual. Yang kesembilan, telur dapat membentuk kista. Yang kesepuluh, bentuk tubuh cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Yang berikut cara hidup atau habitat. Nemat Helmites yang hidup bebas berperan dalam penguraian sampah organik. Yang hidup sebagai parasit memperoleh makanan berupa sari makanan atau darah dari tubuh inangnya. Habitatnya yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan tawar atau laut. Sedangkan parasit ada di dalam tubuh manusia, hewan atau tumbuhan. Yang berikut klasifikasi Nemat Helmites dibagi dalam dua kelas. Yang pertama nematoda, yang kedua nematophora. Klasifikasi beberapa spesies dari nematoda yang merupakan parasit pada manusia. Yang pertama Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Yang pertama, cacing ini hidup dalam usus halus manusia sehingga disebut cacing perut. Yang kedua, berkembang biak dengan cara seksual. Yang ketiga, telur yang dihasilkan 200 butir per hari. Yang keempat, ukuran cacing jantan sekitar 15-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Yang kelima, ukuran cacing betina sekitar 20-49 cm dengan diameter 4-6 mm. Yang keenam, untuk membedakan ekor cacing betina dan jantan, harus mengetahui perbedaan antara posterior dan anterior. Yang ketujuh, cacing dengan ujung posterior lurus adalah cacing betina. Yang kedelapan, cacing jantan memiliki sepasang alat berbentuk kait yang menyembul dari anus disebut spicula. Spicula berfungsi untuk membuka pori kelamin cacing betina dan memindahkan sperma saat kawin. Yang kedelapan, cacing ini menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan. Umumnya pada anak-anak, infeksi terjadi jika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar telus askaris. Yang kedua, Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Yang pertama, cacing tambang hidup sebagai parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh pada usus halus manusia. Yang kedua, cacing tambang memiliki ukuran tubuh lebih kecil. Yang ketiga, cacing tambang jantan dewasa berukuran 9 mm. Yang keempat, cacing tambang betina dewasa berukuran 12 mm. Yang kelima, memiliki ujung anterior melengkung membentuk kapsul mulut dengan 1-4 pasang kait kitin atau gigi pada sisi ventral. Yang keenam, kait kitin berfungsi untuk menempel pada usus inangnya.
Yang ketiga, Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Yang pertama, disebut cacing kremi karena ukurannya sekitar 10-15 mm. Yang kedua, hidup di dalam usus besar manusia. Yang ketiga, cacing ini menyebabkan penyakit yang berbahaya. Yang keempat, infeksi cacing kremi tidak memerlukan inang perantara. Pengulangan daur infeksi cacing kremi umumnya secara autofaksi, yaitu dilakukan oleh penderita sendiri. Yang kelima, bertelur pada anus penderita dan menyebabkan rasa gatal. Jika penderita menggaruk-garuk daerah tersebut dan tidak membersihkan tangannya, infeksi oleh cacing ini akan terjadi kembali. Yang keempat, Wuchereria bancrofti atau cacing rambut. Yang pertama, cacing rambut dinamakan pula cacing filaria. Yang kedua, tempat hidupnya di dalam pembuluh limfa. Yang ketiga, cacing ini menyebabkan kaki gajah atau elimfatiasis. Yang keempat, pembekakan terjadi karena akumulasi cairan dalam pembuluh limfa yang tersumbat oleh cacing filaria dalam jumlah banyak. Yang kelima, cacing filaria masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Culex yang terdapat di daerah tropis. Yang kelima, Trichinella spiralis. Cacing ini hidup pada otot manusia yang menyebabkan penyakit trichinosis atau kerusakan otot. Manusia yang terinfeksi cacing ini karena makanan daging yang tidak dimasak dengan baik. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.